Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, we are from group 3. Allow us to introduce ourselves. The first to introduce, my name is Rafika. We are from the English Education Department, Faculty Teacher Training and Education, University of Al-Wasliyah Medan. Next. Good morning my friends. My name is Nurudina Bujing. How is it going? My name is Aulia Aziza. Eits, teman-teman jangan risau, karena kami akan menjelaskan materinya dalam bahasa Indonesia. Buah durian, buah pepaya. Wahai teman-temanku sekalian, tonton videonya sampai habis ya. Yaps, pembahasan kami pagi hari ini nggak kalah menarik dari konten yang teman-teman scroll di gadget teman-teman. So, let's see the video. Yeps, benar sekali. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang 8 keterampilan dasar mengajar, terkhusus keterampilan bertanya dan keterampilan mengelola kelas. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan lebih dulu tentang apa sih itu keterampilan bertanya. Kemudian akan dilanjutkan Nurul Hidayah Nabujing dan ditutup dengan penjelasan keterampilan pengelolaan kelas oleh Aulia Aziza. Baik, mari kita mulai. Keterampilan bertanya atau questioning skill merupakan keterampilan yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar mengajar. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1990, keterampilan adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas. Kemudian keterampilan bertanya adalah ucapan atau pertanyaan yang diajukan oleh guru yang menuntun respon atau jawaban dari siswa. Kemudian selanjutnya komponen-komponen keterampilan bertanya bisa kita lihat di belakang. 1. Penggunaan pertanyaan secara jelas dan singkat. Yap, itu sangat kita butuhkan sebagai guru. Karena apa? Pertanyaan kita yang jelas dan singkat akan mudah dipahami oleh siswa kita. Yang kedua, komponennya adalah pemberian acuan. Sebelum memberikan pertanyaan, kadang-kadang guru perlu memberikan acuan yang berupa pertanyaan yang berisi informasi yang relevan. Komponen yang ketiga, pemindahan giliran. Yang keempat, penyebaran. Untuk melibatkan siswa sebanyak-banyaknya di dalam pelajaran, guru perlu menyebarkan giliran menjawab pertanyaan secara acak. Yang kelima, pemberian waktu berpikir. Dan yang terakhir, pemberian tuntunan. Setelah itu, ada komponen-komponen keterampilan bertanya lanjutan. Setelah tadi itu keterampilan bertanya yang masih dasar. Nah, sekarang kita membahas tentang lanjutan. Keterampilan bertanya lanjutan dibentuk atas dasar penguasaan komponen-komponen bertanya dasar yang tadi. Nah, oleh sebab itu, komponen bertanya dasar masih dipakai dalam penerapan keterampilan bertanya lanjutan. Ngerti kan teman-teman? Nah, ternyata bertanya itu tidak sembarang bertanya loh. Nah, berikut ini ada jenis-jenis pertanyaan yang baik. Coba lihat di belakang, jenis pertanyaan yang baik atau types of good questions. Yang pertama, pertanyaan permintaan atau compliance question. For example, after listening to your mother's explanation, see who can explain it again in your own words. Yang kedua, pertanyaan retoris atau rhetorical question. For example, if you fail in doing something, will you give up? Or will you keep trying even though the result are not yet visible? Next, yang ketiga, pertanyaan mengarahkan atau menuntun, prompting question. For example, is there a more effective strategy we could try to accomplish this task? Selanjutnya, pertanyaan yang keempat yaitu pertanyaan menggali atau probing question. For example, there is a friend of yours who has social problems and you have also felt that way before, but now you can handle it. Can you share your experience of facing similar problems before with your friends so that he doesn't give up too? Pertanyaan selanjutnya nomor 5 yaitu pertanyaan pengetahuan atau recall question or knowledge lag question. For example, can you name some key facts related to this topic? Next, pertanyaan ke-6 yaitu pertanyaan pemahaman atau conclusion question. For example,
Are there any questions that still confuse you about this concept? Nomor 7, pertanyaan penerapan atau application question. For example, what would you do if the problem solving you prefer face different situation and encountered many obstacles? Pertanyaan yang ke-8 adalah pertanyaan sintesis atau synthesis question. For example, can you generate new ideas by combining different perspectives? Pertanyaan ke-9, pertanyaan evaluasi atau evaluation questions. For example, after we have studied many concepts and aspects, can you assess whether our goals in this learning have been achieved? Next, kita lanjut ke slide berikutnya. Alasan keterampilan bertanya itu perlu dikuasai. Beberapa alasan mengapa keterampilan bertanya perlu dikuasai adalah: yang pertama, guru cenderung mendominasi ceramah dalam kelas. Yang kedua, siswa belum terbiasa mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, siswa harus dilibatkan secara mental, intelektual, dan secara maksimal. Yang keempat, adanya anggapan bahwa pertanyaan hanya berfungsi untuk menguji pemahaman siswa. Oke teman-teman, sampai di sini akhir slide penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Hidayah Nabujing. Silahkan Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, we are from group 3. Allow us to introduce ourselves. The first to introduce, my name is Rafika. We are from the English Education Department, Faculty Teacher Training and Education, University of Al-Wasliyah Medan. Next. Good morning my friends. My name is Nurudina Bujing. How is it going? My name is Aulia Aziza. Eits, teman-teman jangan risau, karena kami akan menjelaskan materinya dalam bahasa Indonesia. Buah durian, buah pepaya. Wahai teman-temanku sekalian, tonton videonya sampai habis ya. Yaps, pembahasan kami pagi hari ini nggak kalah menarik dari konten yang teman-teman scroll di gadget teman-teman. So, let's see the video. Yeps, benar sekali. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang 8 keterampilan dasar mengajar, terkhusus keterampilan bertanya dan keterampilan mengelola kelas. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan lebih dulu tentang apa sih itu keterampilan bertanya. Kemudian akan dilanjutkan Nurul Hidayah Nabujing dan ditutup dengan penjelasan keterampilan pengelolaan kelas oleh Aulia Aziza. Baik, mari kita mulai. Keterampilan bertanya atau questioning skill merupakan keterampilan yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar mengajar. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1990, keterampilan adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas. Kemudian keterampilan bertanya adalah ucapan atau pertanyaan yang diajukan oleh guru yang menuntun respon atau jawaban dari siswa. Kemudian selanjutnya komponen-komponen keterampilan bertanya bisa kita lihat di belakang. 1. Penggunaan pertanyaan secara jelas dan singkat. Ya, itu sangat kita butuhkan sebagai guru. Karena apa? Pertanyaan kita yang jelas dan singkat akan mudah dipahami oleh siswa kita. Yang kedua, komponennya adalah pemberian acuan. Sebelum memberikan pertanyaan, kadang-kadang guru perlu memberikan acuan yang berupa pertanyaan yang berisi informasi yang relevan. Komponen yang ketiga, pemindahan giliran. Yang keempat, penyebaran. Untuk melibatkan siswa sebanyak-banyaknya di dalam pelajaran, guru perlu menyebarkan giliran menjawab pertanyaan secara acak. Yang kelima, pemberian waktu berpikir. Dan yang terakhir, pemberian tuntunan. Setelah itu, ada komponen-komponen keterampilan bertanya lanjutan. Setelah tadi itu keterampilan bertanya yang masih dasar. Nah, sekarang kita membahas tentang lanjutan. Keterampilan bertanya lanjutan dibentuk atas dasar penguasaan komponen-komponen bertanya dasar yang tadi. Nah, oleh sebab itu, komponen bertanya dasar masih dipakai dalam penerapan keterampilan bertanya lanjutan. Ngerti kan teman-teman? Nah, ternyata bertanya itu tidak sembarang bertanya loh.
Nah, berikut ini ada jenis-jenis pertanyaan yang baik. Coba lihat di belakang, jenis pertanyaan yang baik atau types of good questions. Yang pertama, pertanyaan permintaan atau compliance question. For example, after listening to your mother's explanation, see who can explain it again in your own words. Yang kedua, pertanyaan retoris atau rhetorical question. For example, if you fail in doing something, will you give up? Or will you keep trying even though the results are not yet visible? Next, yang ketiga, pertanyaan mengarahkan atau menuntun, prompting question. For example, is there a more effective strategy we could try to accomplish this task? Selanjutnya, pertanyaan yang keempat yaitu pertanyaan menggali atau probing question. For example, there is a friend of yours who has social problems and you have also felt that way before, but now you can handle it. Can you share your experience of facing similar problems before with your friends so that he doesn't give up too? Pertanyaan selanjutnya nomor 5 yaitu pertanyaan pengetahuan atau recall question or knowledge lag question. For example, can you name some key facts related to this topic? Next, pertanyaan ke-6 yaitu pertanyaan pemahaman atau conclusion question. For example, are there any questions that still confuse you about this concept? Nomor 7, pertanyaan penerapan atau application question. For example, what would you do if the problem solving you prefer face different situation and encountered many obstacles? Pertanyaan yang ke-8 adalah pertanyaan sintesis atau synthesis question. For example, can you generate new ideas by combining different perspectives? Pertanyaan ke-9, pertanyaan evaluasi atau evaluation questions. For example, after we have studied many concepts and aspects, can you assess whether our goals in this learning have been achieved? Next, kita lanjut ke slide berikutnya. Alasan keterampilan bertanya itu perlu dikuasai. Beberapa alasan mengapa keterampilan bertanya perlu dikuasai adalah: yang pertama, guru cenderung mendominasi ceramah dalam kelas. Yang kedua, siswa belum terbiasa mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, siswa harus dilibatkan secara mental, intelektual, dan secara maksimal. Yang keempat, adanya anggapan bahwa pertanyaan hanya berfungsi untuk menguji pemahaman siswa. Oke teman-teman, sampai di sini akhir slide penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Hidayah Nabujing. Silahkan Nurul. Terima kasih Kak Rafika atas kesempatannya. Wah, penjelasannya sangat menarik ya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip keterampilan bertanya. Di sini ada 7 prinsip. Yang pertama, adanya kehangatan dan antusias. Kita perlu menunjukkan kepada seluruh peserta didik bahwa kita menguasai persoalan yang dibahas dan pertanyaan yang kita ajukan memang sangat menarik. Maksudnya bukan asal-asalan bertanya, jangan mengulang pertanyaan apabila peserta didik tak menjawabnya. Kemudian adanya pertanyaan yang dapat menyebabkan menurunnya perhatian ataupun partisipasi dari siswa. Kemudian jangan mengulang-ulang jawaban. Nah, peserta didik jangan menjawab sendiri pertanyaan yang diajukan sebelum peserta didik memperoleh kesempatan untuk menjawabnya. Lalu usahakan agar peserta didik tidak menjawab pertanyaan secara serempak, sebab kita tidak mengetahui dengan pasti siapa yang menjawab dengan benar dan siapa yang salah. Kemudian, menentukan siswa yang harus menjawab sebelum mengajukan pertanyaan. Nah, pertanyaan yang diajukan lebih terdahulu kepada seluruh siswa. Kemudian, guru menunjuk
salah seorang untuk menjawabnya. Dan yang terakhir adalah pertanyaan ganda. Guru kadang mengajukan pertanyaan yang sifatnya ganda atau menghendaki beberapa jawaban atau kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa. Nah, itu adalah beberapa prinsip dari keterampilan bertanya. Kemudian, apa sih tujuan keterampilan bertanya? Dalam teori Nasution tahun 2000, tujuan keterampilan bertanya adalah mendorong anak berpikir untuk memecahkan suatu soal, membangkitkan pengertian yang lama ataupun yang baru, menyelidiki dan menilai penguasaan tentang bahan pelajaran. Dulu sering bercorak pertanyaan ingatan, sebaiknya juga pertanyaan yang bersifat pikiran. Kemudian membangkitkan minat siswa untuk sesuatu sehingga timbul keinginan untuk mempelajarinya, dan kemudian mendorong menggunakan pengetahuan dalam situasi-situasi lain. Keterampilan bertanya dalam proses belajar mengajar tidak hanya meningkatkan kemampuan berpikir dan menalarnya siswa, tetapi juga membantu guru dalam pengelolaan pembelajaran yang efektif. Kita beralih ke materi selanjutnya nih teman-teman, yaitu keterampilan mengelola kelas. Nah, keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal serta mampu membalikannya bila terjadi masalah dan gangguan dalam proses belajar mengajar. Jadi kita sebagai guru, keterampilan mengelola kelas inilah yang sangat penting karena kita harus pandai mengelola kelas dari kegiatan belajar mengajar dimulai sampai selesainya kegiatan belajar mengajar. Apa sih tujuan dari mengelola kelas tersebut? Nah, tujuannya adalah mewujudkan situasi kondisi kelas yang kondusif, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi dalam pembelajaran, kemudian mengembangkan pengertian dan keterampilan dalam memelihara kelancaran penyajian dan langkah-langkah pelajaran secara tepat dan baik. Kemudian tujuannya adalah memiliki kesadaran terhadap kebutuhan siswa dan mengembangkan potensinya di dalam memberikan pengarahan yang jelas kepada siswa, lalu memberikan respon secara efektif terhadap tingkah laku yang menimbulkan gangguan-gangguan kecil ataupun ringan, serta memahami dan menguasai seperangkat kemungkinan strategi yang dapat digunakan dalam hubungan dengan masalah tingkah laku siswa yang berlebihan atau terus-menerus yang melawan di kelas. Nah, adapun komponen-komponen pengelolaan kelas adalah menunjukkan sikap tanggap. Nah, di dalam menunjukkan sikap tanggap ini, kita bisa menggambarkan tingkah laku guru yang tampak, kemudian memandang secara seksama, kemudian ada memberikan pernyataan, misalnya, saya tunggu kalian sampai diam. Kemudian ada gerak mendekati, kemudian memberikan reaksi terhadap gangguan dari kekacauan siswa. Mau tahu penjelasan lebih lanjut? Masih penasaran kan? Oke, penjelasan selanjutnya. Mau tahu pembahasan lebih lanjut? Masih penasaran kan? Oke deh. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kita, Aulia Azizah. Silakan Azizah. Alhamdulillah, terima kasih Nurul atas penjelasan yang luar biasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu setelah beberapa komponen di atas, komponen selanjutnya adalah membagi perhatian. Visual, verbal, memusatkan perhatian, menyiangkan siswa atau coba anak-anak semuanya perhatikan dengan teliti. Menuntut tanggung jawab siswa, memberikan petunjuk yang jelas, dan cara guru memberikan petunjuk yang jelas dan singkat dalam pelajaran sehingga tidak terjadi kebingungan. 5. Menegur. Teguran verbal yang efektif adalah telah memenuhi syarat berikut. Yang pertama ada tegas dan jelas. Yang kedua, menghindari peringatan yang kasar dan menyakitkan. 3. Menghindari ocehan atau ejekan guru yang berkepanjangan. 4. Guru dan siswa lebih baik mengadakan kesepakatan memberi penguatan. 5. Guru dapat memberikan penguatan kepada siswa yang mengganggu dengan jalan. Guru dapat memberikan berbagai komponen penguatan kepada siswa yang bertingkah laku yang tidak wajar kepada siswa lain untuk menjadi teladan.
keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar optimal, strategi untuk tindakan perbaikan tingkah laku siswa. Strategi untuk tindakan perbaikan tingkah laku siswa. Modifikasi tingkah laku guru dapat menggunakan pendekatan pemecahan masalah kelompok dengan cara menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah, seperti menggunakan seperangkat cara untuk mengendalikan tingkah laku keliru yang muncul. Prinsip pengelolaan kelas, kehangatan dan keantusiasan bervariasi, keluasan penekanan pada hal yang positif dengan cara memberikan aksentuasi terhadap tingkah laku siswa yang positif, memberikan penguatan terhadap tingkah laku siswa yang positif, penanaman disiplin di hal-hal yang harus dihindari, campur tangan yang berlebihan atau teachers, kelenyapan faithful, ketidaktempatan memulai dan mengakhiri kegiatan, penyimpangan bertele-tele. Keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal. Keterampilan mengelola kelas dibedakan menjadi dua komponen, yaitu yang pertama ada keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal atau bersifat preventif. Yang kedua, keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang optimal. Oke teman-teman, itulah dia penjelasan kedua materi yang penting yang harus kita ketahui dan pelajari sebelum mulai belajar di kelas ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Saya mewakili teman saya akan menutup materi video kami yang dibuat untuk memenuhi tugas kuliah micro teaching. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan komen dan subscribe ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.